Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vena, yang akan menemani malam kesendirian. Sebelum masuk ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Hujan rintik-rintik membasahi jalanan kota ketika kakak dan timnya berkumpul di sebuah kafe 24 jam, tempat biasa mereka merencanakan konten horor terbaru. Aroma kopi bercampur asap rokok tipis mengisi udara. Di tengah meja, laptop Yuri menyala, menampilkan deretan catatan riset tentang lokasi-lokasi angker. "Aku punya ide gila," ujar Yuri sambil menatap mereka bertiga. Matanya berbinar penuh semangat. Berbeda dengan topik yang akan ia bahas. Gimana kalau kita uji nyali di rumah sakit terbengkalai di Jawa Tengah? Tempat ini udah lebih dari 30 tahun gak dipakai. Banyak yang bilang pernah lihat penampakan perawat tanpa wajah, suara pasien menangis, bahkan ada yang hilang di sana. Jaka bersiul pelan, meletakkan kameranya di atas meja. Serem banget, tapi ini bakal jadi konten yang gede. Dolly yang sedari tadi sibuk memainkan sendoknya menghela napas panjang. "Kalian yakin? Rumah sakit kosong gitu?" "Kadang lebih dari sekadar kosong, paham kan maksudku?" Kakak tersenyum tipis, penuh percaya diri. "Justru itu, Dol, ini kesempatan kita buat naik lebih tinggi. Orang suka sama yang ekstrem. Kalau kita bisa dapetin sesuatu yang real, bakal viral." Mereka semua saling berpandangan. Yuri mengangguk mantap, Jaka tampak antusias, sementara Dolly masih ragu. Tapi keputusan sudah dibuat. "Besok kita survei lokasi. Lusa, kita syuting," kata kakak menutup pembicaraan dengan nada yakin. Tak ada yang menyadari bahwa keputusan malam itu akan bawa mereka pada kengerian yang bahkan kamera pun tak bisa tangkap sepenuhnya. Matahari baru saja muncul ketika kakak dan timnya berangkat dari Bekasi. Mobil yang mereka sewa melaju mulus di jalan tol, sesekali diiringi suara candaan dan obrolan ringan untuk mengusir kantuk. Jaka yang duduk di kursi depan memainkan playlist lagu-lagu rock klasik, sementara Yuri asik mengetik di laptopnya, mungkin menyusun narasi untuk video nanti. Dolly yang duduk di belakang bersama kakak, hanya bersandar dengan hoodie menutupi kepalanya, tampak setengah tidur. "Apa kita benar-benar harus ke sana?" Dolly tiba-tiba bersuara, matanya masih terpejam. Kakak menoleh sekilas. "Kenapa? Masih ragu?" "Bukan ragu." Dolly membuka matanya perlahan. "Cuma, rumah sakit kosong itu pasti udah banyak energi negatif. Bukan cuma soal hantu, bro. Bangunan yang lama nggak dihuni suka mengundang sesuatu." Kakak tertawa kecil. "Justru itu yang kita cari. Ini bakal jadi konten paling gila yang pernah kita buat." Yuri menyahut tanpa mengalihkan pandangannya dari layar laptop. "Kalian tahu nggak? Rumah sakit ini dulu tutup gara-gara banyak kejadian aneh. Pasien-pasien sering ngalamin hal-hal ganjil sebelum meninggal. Kayak mereka melihat dokter yang nggak ada di daftar tenaga medis, atau dengar suara bayi menangis dari kamar kosong." Jaka terkekeh sambil tetap fokus mengemudi. "Ah, itu cuma cerita horor urban. Biasa. Lagian kalau emang serem beneran, makin mantap buat konten kan?" Dolly hanya diam, kembali menyandarkan kepalanya ke jendela. Pukul 14.00 mereka akhirnya tiba di homestay yang telah disewa. Sebuah rumah kayu dengan halaman kecil, jauh dari keramaian. Udara di desa itu terasa lebih sejuk, tetapi juga sunyi, seakan waktu berjalan lebih lambat di sini. Mereka menurunkan barang-barang dari mobil, kamera, tripod, senter, dan perlengkapan lain. Kakak memastikan semua peralatan dalam kondisi baik sebelum mereka masuk ke dalam rumah. Saat mereka duduk di ruang tengah, Yuri membuka peta digital di ponselnya dan mulai menjelaskan rencana. "Kita ke lokasi sebelum maghrib buat survei jalur masuk. Enggak semua bagian rumah sakit bisa kita jangkau, karena beberapa lantainya udah runtuh." "Kita masuk dari mana?" tanya Jaka. "Gerbang utama mustahil, ada pagar tinggi dan bekas rantai yang katanya pernah digembok. Tapi di sisi belakang ada celah di tembok yang udah roboh. Beberapa orang yang pernah masuk bilang itu jalan paling gampang." Dolly menghela napas panjang, menatap ketiga temannya. "Kalau kalian semua yakin, ayo kita lakukan." Mereka pun beristirahat sejenak, menyiapkan mental dan fisik untuk akan mengubah hidup mereka setelah. Menjelang maghrib, udara terasa lebih dingin dari seharusnya. Langit oranye keunguan membentang di atas mereka saat mobil melaju di jalan kecil menuju rumah sakit terbengkalai itu. Pohon-pohon tinggi di sepanjang jalan seolah membentuk terowongan alami, membiaskan cahaya matahari yang semakin redup. Di dalam mobil, suasana mulai berubah.
Tak ada lagi candaan seperti tadi siang. Dolly duduk diam dengan tangan terlipat di dadanya, tatapannya kosong menatap keluar jendela. Jaka sibuk memeriksa kameranya memastikan baterai penuh. Yuri menggenggam ponselnya erat, melihat ulang catatan yang ia buat. Sementara itu, Kakak menyetir dengan ekspresi serius, penuh determinasi. Setelah menempuh perjalanan sekitar 20 menit, mereka tiba di depan gerbang besar rumah sakit itu. Bangunan besar dengan dinding kusam dan kaca-kaca jendela pecah menyambut mereka. Sekilas, rumah sakit itu tampak seperti raksasa tua yang sudah mati. Tapi tetap mengawasi siapa saja yang berani datang. Dari dalam mobil, mereka memperhatikan sekeliling. Tidak ada orang lain, tidak ada suara, kecuali angin yang menggoyangkan pepohonan liar di sekitar area itu. Ini dia. Kakak berdeham membuka pintu mobil. Kita lihat dulu jalan masuknya. Mereka berempat turun. Maghrib semakin dekat, cahaya keemasan mulai digantikan oleh kegelapan. Yuri menunjukkan arah ke tembok belakang yang katanya berlubang. Dengan hati-hati, mereka melangkah melewati reruntuhan kecil, menghindari pecahan kaca dan dahan kering yang berserakan. Saat mereka sampai di sisi belakang rumah sakit, Yuri menunjuk ke sebuah celah besar di tembok. Celah itu cukup lebar untuk dilewati satu orang dalam sekali jalan. Ini dia, bisik Yuri. Dolly mengusap wajahnya tampak makin tak nyaman. Kita benar-benar mau masuk sekarang? Kakak menepuk bahunya. Santai, Dol. Kita cuma survei. Kalau aman, baru besok kita mulai syuting penuh. Jaka mengangkat kameranya, mulai merekam suasana. Oke, first impression. Tempat ini beneran serem, bro, katanya dengan suara setengah bercanda. Mereka mulai melangkah masuk, satu persatu melewati celah tembok itu. Begitu berada di dalam area rumah sakit, hawa di sekitarnya terasa berubah. Suara jangkrik yang tadinya terdengar dari kejauhan tiba-tiba menghilang, seakan mereka memasuki dunia lain. Bangunan utama rumah sakit berdiri di hadapan mereka, tinggi dan sunyi. Catnya mengelupas, sebagian dindingnya tertutup lumut. Di beberapa jendela yang masih utuh, kaca-kacanya tampak menghitam seperti mata kosong yang mengawasi mereka. Yuri menyalakan ponselnya, membaca catatannya lagi. Dulu rumah sakit ini punya 3 lantai. Lantai pertama buat administrasi dan ruang tunggu. Lantai 2 buat rawat inap. Lantai 3 katanya tempat operasi. Dan tempat di mana banyak kejadian aneh, tambah Jaka sambil tetap merekam. Kakak tersenyum kecil, meskipun di dalam hatinya pun ada sedikit ketegangan. Santai aja, kita nggak ganggu siapa-siapa, cuma lihat-lihat. Mereka melangkah masuk ke dalam rumah sakit. Begitu melewati pintu utama yang sudah tak lagi utuh, udara di dalamnya terasa lebih dingin daripada di luar. Bau kayu lapuk, debu, dan sesuatu yang samar-samar anyir menusuk hidung mereka. Jaka mengarahkan kameranya ke dinding. Ada coretan-coretan grafiti di sana. Beberapa hanya gambar iseng, tetapi beberapa lainnya berupa tulisan-tulisan tak jelas. Pergi sebelum terlambat. Jaka tertawa kecil. Klise banget, bro, kayak di film-film horor. Tapi tak ada yang ikut tertawa. Dolly menelan ludah, menyalakan senter. Kita nggak lama di sini, kan? Kakak melihat ke sekeliling. Aula utama rumah sakit itu luas, dengan kursi-kursi tunggu yang sudah patah dan berserakan. Di ujung ruangan, ada meja resepsionis tua dengan komputer berdebu yang sudah hancur. Sebuah suara pelan terdengar di kejauhan, seperti langkah kaki, atau mungkin hanya angin. Mereka semua terdiam sejenak. Yuri melirik ke arah kakak, yang masih berusaha tetap tenang. Lantai 2, bisik kakak. Yuri ragu, tapi akhirnya mengangguk. Kita lihat sebentar. Mereka mulai menaiki tangga. Dolly berjalan paling belakang, sesekali menoleh ke belakang seolah merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Dan tepat ketika mereka sampai di lantai 2, terdengar suara. Sebuah suara lirih, seperti seseorang yang menangis tertahan. Semuanya membeku. Jaka menurunkan kameranya, menoleh ke arah lorong gelap di depan mereka. Kalian dengar itu? Dolly mencengkram lengan kakak dengan erat. Bro, kita harus keluar dari sini. Kakak mencoba tetap tenang, tapi jantungnya berdegup lebih cepat. Napas mereka mulai berat. Suara tangisan itu semakin jelas, dan lalu berhenti tiba-tiba, sunyi. Dan di detik berikutnya terdengar suara lain. Tap, tap, tap. Seperti langkah kaki. Pelan, tetapi pasti, mereka tidak sendiri. Langkah kaki itu terdengar semakin dekat. Jaka merapatkan genggamannya pada kamera. Kakak melirik ke arah Dolly, yang wajahnya kini semakin pucat. Yuri mencoba menenangkan napasnya, meskipun jelas terlihat tangannya mulai gemetar. Mereka berdiri di tengah lorong lantai 2, dikelilingi kegelapan yang hanya diterangi cahaya redup dari senter Dolly dan layar kamera Jaka.
Rumah sakit ini terasa lebih sempit, lebih menghimpit, seolah mereka masuk ke dalam perut monster yang siap menelan mereka kapan saja. Krek, sebuah pintu di ujung lorong perlahan bergerak, berderit panjang. Tidak ada angin, tidak ada siapa-siapa di sana. Jaka menelan ludah. Itu pasti karena bangunan tua kan? Tidak ada yang menjawab. Kakak mencoba memberanikan diri berjalan perlahan ke arah pintu yang terbuka itu. Setiap langkah terasa berat, seolah sesuatu menahan tubuhnya untuk tidak mendekat. Dolly menarik gelang kakak. Bro harus keluar sekarang. Tapi kakak menggeleng. Sebentar aja, kita lihat ada apa di dalam. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu itu lebih lebar. Ruangan itu adalah bekas ruang perawatan pasien. Tempat tidur besi berkarat masih berjejer, beberapa di antaranya terbalik. Tirai-tirai kusam bergelantungan, sobek, dan berdebu. Tapi yang paling mengerikan adalah cermin besar di sudut ruangan. Cermin itu tidak pecah, tidak berdebu, bersih seolah baru saja dibersihkan. Kakak mendekat. Di dalam pantulannya, ia bisa melihat dirinya sendiri. Jaka di belakangnya, Yuri di sampingnya. Dolly yang berdiri di pintu, dan satu lagi. Seseorang, sosok hitam berdiri di pojok ruangan, wajahnya samar, tubuhnya kurus tinggi. Nafas kakak tercekat. Perlahan ia berusaha menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, tapi di cermin sosok itu masih ada. Dan kini kepalanya perlahan menoleh ke arah kakak. Brak! Tiba-tiba pintu ruangan tertutup keras. Dolly berteriak panik, mencoba membuka pintu, tapi seolah ada sesuatu yang menahannya dari luar. Yuri mundur ke belakang, jantungnya berdegup kencang. Kakak, kita harus keluar! Sekarang! Jaka yang masih merekam akhirnya menurunkan kameranya dan buru-buru membantu Dolly membuka pintu. Kakak terpaku di tempatnya, masih menatap cermin. Sosok hitam itu kini tersenyum. Sebuah senyum yang tidak wajar. Sebuah senyum yang seharusnya tidak dimiliki oleh manusia. Ceklak. Lampu lorong di luar tiba-tiba menyala sebentar, berkedip-kedip sebelum padam kembali. Dan kemudian suara itu terdengar lagi. Tap, tap, tap. Langkah kaki, tapi kali ini lebih banyak. Seperti ada lebih dari satu orang yang mendekat di luar. Cuk, cuk, cuk. Sesuatu mulai mengetuk pintu keras-keras. Dolly menjerit. Siapa itu? Tidak ada jawaban. Hanya ketukan yang semakin cepat dan semakin keras. Kakak tersadar dari keterpakuannya, segera berlari membantu Jaka dan Dolly. Dengan seluruh tenaga mereka, akhirnya pintu terbuka, dan mereka langsung berhamburan keluar, berlari menuju tangga. Tapi lorong itu kini terasa lebih panjang, lebih gelap. Dari belakang terdengar suara langkah kaki mengejar mereka. Bukan hanya satu, tapi banyak. Mereka tidak berani menoleh. Sesampainya di tangga, mereka nyaris terjatuh saat berlari menuruni anak tangga. Napas tersengal-sengal. Begitu sampai di lantai 1, mereka tidak berhenti. Terus berlari keluar bangunan, melewati celah di tembok belakang dengan tubuh gemetar. Begitu mereka berhasil keluar dari area rumah sakit, tiba-tiba semuanya hening. Tidak ada suara langkah kaki lagi, tidak ada ketukan, tidak ada apapun. Hanya mereka berempat terengah-engah, wajah penuh ketakutan. Dolly jatuh terduduk di tanah. Gue udah bilang, kita nggak seharusnya kesini. Yuri menatap rumah sakit itu dengan ekspresi tak percaya. Jaka masih menggenggam kamera meskipun tangannya gemetar hebat. Kakak berdiri, menatap Yuri, matanya pun itu sekali lagi. Tatanya penuh tanda tanya adalah apa yang mereka lihat di layar kamera Jaka. Di rekaman terakhir sebelum mereka lari, sesaat sebelum pintu terbuka, ada sosok-sosok gelap berdiri di belakang mereka. Banyak. Mereka tidak sendirian, dan salah satu dari sosok itu masih tersenyum. Angin malam bertiup pelan menyapu dedaunan kering di sekitar rumah sakit terbengkalai itu. Setelah berhasil keluar, kakak dan timnya masih berdiri di luar pagar. Napas mereka tersengal-sengal. Dolly masih terduduk di tanah, tangannya mencengkram rumput seakan mencari pegangan agar tidak jatuh lebih dalam ke dalam ketakutannya. Yuri diam, menatap layar kamera Jaka dengan mata membulat. Kalian lihat ini? Suara Yuri hampir berbisik, tapi cukup jelas di tengah keheningan malam. Jaka menelan ludah, menekan tombol replay di kameranya. Mereka semua mendekat. Di rekaman terakhir sebelum mereka lari, terlihat jelas di belakang mereka, di dalam ruangan itu, bayangan hitam tinggi dengan senyum yang tidak wajar. Tapi itu bukan satu-satunya hal yang mengerikan. Di sudut lain rekaman, terlihat sesosok pocong berdiri di ujung lorong. Bungkus kain kafannya sudah sobek di beberapa bagian, memperlihatkan kulit menghitam dan mata kosong dan yang paling mengerikan, sesuatu sedang merangkak ke arah mereka. Sebuah tubuh berbaju perawat putih yang sudah kotor dan bernoda darah. Kepala
Kepalanya menunduk, rambut panjangnya menutupi wajah. Tapi dari sudut bibirnya yang tampak, ada sesuatu yang menjijikan. Darah mengering dan gigi yang patah-patah. Suster ngesot. Dan dalam rekaman itu, tepat sebelum mereka lari, makhluk itu tiba-tiba menghentikan gerakannya. Kemudian perlahan kepalanya menoleh ke kamera dan tersenyum. "Matikan itu!" Dolly menjerit, langsung menepis kamera dari tangan Jaka. Kamera itu jatuh ke tanah, layar hitam. Mereka semua terdiam, jantung mereka berpacu cepat. "Kita harus pergi dari sini." Suara Kakak lirih, tapi tegas. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka buru-buru masuk ke dalam mobil. Kakak menginjak gas dalam-dalam meninggalkan rumah sakit itu secepat mungkin. Di dalam mobil, suasana hening. Tidak ada yang berani bicara. Hanya suara mesin yang menderu dan detak jantung mereka yang masih terasa berdentum di kepala. Sampai akhirnya, ketika mereka hampir sampai di homestay, brak! Mobil berguncang keras, seolah mereka menabrak sesuatu. Kakak mengerem mendadak, membuat tubuh mereka terdorong ke depan. Jaka hampir menjatuhkan kameranya lagi. Yuri langsung menoleh ke belakang. Jalanan sepi, tidak ada apapun di sana. Apa tadi?" bisik Dolly, suaranya terdengar gemetar. Kakak menelan ludah, mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin itu hanya batu atau lubang di jalan. Tapi saat ia mengarahkan pandangannya ke kaca spion, seseorang berdiri di belakang mobil, seorang perawat. Perawat itu. Tapi kini ia tidak lagi merangkak. Ia berdiri tegak, dengan leher miring tidak wajar, senyuman lebar penuh darah, dan mata kosong yang menatap langsung ke arah mereka. Kemudian, ia mulai berjalan ke arah mobil. Perlahan, 1 langkah, 2 langkah. Kakak tidak berpikir 2 kali. Ia langsung menginjak gas, melaju secepat mungkin tanpa melihat ke belakang lagi. Di kursi belakang, Dolly menutup wajahnya dengan kedua tangan. Yuri terus berdoa dalam hati. Jaka hanya bisa menggenggam kamera erat-erat, bahkan tidak berani merekam lagi. Tidak ada yang berani melihat ke kaca belakang. Tidak ada yang ingin tahu apakah perawat mengejar mereka atau tidak. Satu hal yang pasti, mereka telah membawa sesuatu dari rumah sakit itu. Dan mereka baru sadar, permainan ini belum berakhir. Mobil melaju kencang di jalanan sepi. Tidak ada suara selain deru mesin dan napas mereka yang masih tersengal. Semua masih terkejut dengan apa yang baru saja mereka alami. Dolly duduk di kursi belakang dengan kepala tertunduk, tangannya mencengkram kursi dengan erat. Yuri menatap lurus ke depan sementara Jaka terus menggenggam kamera meskipun tangannya masih sedikit gemetar. Kakak mencoba fokus mengemudi, tetapi pikirannya terus memutar kembali apa yang ia lihat di kaca spion. Sosok suster itu, senyumnya, langkahnya yang mendekat. Ia menggigit bibirnya menenangkan diri. "Aku cuma lelah. Itu cuma imajinasi." Namun pikirannya buyar ketika Dolly tiba-tiba berbisik pelan. "Jangan lihat ke kaca belakang." Jantung Kakak mencelos. Ia melirik ke spion. Sosok itu masih ada di belakang mereka. Tapi kali ini ia lebih dekat. Seolah meskipun mobil mereka melaju, dia tetap bisa mengikuti. Kakak langsung membuang muka. Tangannya mencengkram kemudi lebih erat. "Tutup mata kalian. Jangan lihat ke belakang." Jaka dan Yuri yang mendengar itu langsung menunduk. Sementara Dolly sudah lebih dulu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kakak menekan gas lebih dalam. Harus sampai homestay. Harus segera keluar dari jalan ini. Homestay, pukul 22.10. Mobil mereka berhenti dengan kasar di depan homestay. Tanpa menunggu lama, keempatnya langsung turun. Berlari masuk ke dalam rumah. Begitu pintu ditutup, Dolly langsung jatuh duduk di lantai. Kita nggak seharusnya ke sana. Kita nggak seharusnya ke sana, gumamnya berulang kali. Yuri menatap Kakak dengan napas memburu. Apa yang kita lihat tadi, Kak? Itu nyata kan? Itu beneran kan? Kakak tidak menjawab. Ia hanya bersandar di pintu, mencoba menenangkan degup jantungnya. Jaka menyalakan lampu ruangan, tapi entah kenapa cahaya di dalam rumah terasa lebih redup dari biasanya. Kita harus periksa rekamannya, ucap Jaka akhirnya. Yuri menggeleng cepat. "Lu gila? Kita udah lihat sendiri tadi. Lu mau lihat lagi?" Jaka menatap mereka, wajahnya serius. "Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita perlu bukti kalau kita nggak gila." Kakak menghela napas lalu mengangguk. "Putar rekamannya." Jaka menyalakan kamera dan membuka file terakhir yang ia rekam. Mereka berempat berkumpul di depan layar kecil itu. Rekaman menampilkan mereka yang masih berada di rumah sakit. Langkah kaki misterius, pintu yang terbuka sendiri. Lalu adegan saat mereka berlari keluar. Mereka menahan napas, menunggu. Dan di saat mereka keluar melewati celah tembok belakang, rekaman tiba-tiba berhenti. Layar menjadi gelap. Jaka mengerutkan kening. "Apa-apaan ini?"
Ia mencoba menekan tombol play lagi, tapi file itu tidak mau diputar. Hanya layar hitam. Dan lalu, sebuah suara terdengar. Bukan dari kamera, tapi dari dalam rumah. Tawa lirih dari dalam kamar. Dolly langsung berdiri dan memegang lengan kakak. Bro, ada orang di dalam. Mereka semua terpaku. Homestay ini seharusnya kosong. Tidak ada orang lain selain mereka berempat. Lalu terdengar sesuatu lagi. Kalian sudah pulang? Suara perempuan. Tapi suaranya aneh, serak, dan seakan berasal dari beberapa sudut ruangan sekaligus. Jaka perlahan mengarahkan kameranya ke lorong menuju kamar mereka. Dan saat cahaya dari layar kamera menyinari lorong itu, seseorang berdiri di sana. Seorang perawat dengan kepala miring, senyuman lebar dan darah menetes dari mulutnya. Ia berdiri diam menatap mereka. Kemudian dengan gerakan cepat, semua yang mulia setelah Gekes lari. Tanpa pikir panjang, mereka semua berlari keluar dari homestay, meninggalkan semua barang mereka di dalam. Pintu kayu tua itu berderak keras saat mereka menutupnya. Mereka berdiri di luar, terengah-engah, tak berani menoleh ke belakang. Dari balik pintu terdengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Kalian sudah pulang, ketukan semakin keras. Dan kemudian, mereka tidak bisa tinggal di sini lagi. Mereka harus pergi. Dada mereka naik turun, napas tersengal di udara malam yang dingin. Homestay tempat mereka menginap kini berubah menjadi tempat yang bahkan lebih menyeramkan daripada rumah sakit tadi. Kita nggak bisa tinggal di sini. Yuri hampir menangis, matanya membulat ketakutan. Kita harus pergi sekarang, Dolly menambahkan, suaranya gemetar. Tapi kakak terdiam. Ia menatap pintu homestay yang masih tertutup. Dari baliknya, suara ketukan terus terdengar semakin keras, semakin cepat. Lalu, keklak. Pintu terbuka perlahan. Udara dingin menyembur keluar dari dalam rumah, menusuk tulang. Cahaya lampu di dalam homestay berkelap-kelip, seperti ada sesuatu yang mengganggu listrik. Dan di ambang pintu, sosok itu berdiri, suster itu. Dengan kepala yang miring semakin parah, wajahnya setengah hancur, darah masih menetes dari mulutnya. Tapi kali ini ia tidak sendirian. Di belakangnya, di dalam rumah, bayangan-bayangan lain mulai bermunculan. Siluet hitam berbaris di lorong. Ada yang tinggi kurus, ada yang membungkuk dengan tangan panjang menyentuh lantai, ada yang merangkak dengan kepala hampir menyentuh tanah. Dan yang paling jelas di antara mereka, Pocong, yang tadi mereka lihat di rumah sakit. Ia berdiri kaku di tengah ruangan, tubuhnya bergetar. Kepalanya tiba-tiba menoleh dengan gerakan kasar dan tidak wajar. Jaka yang masih menggenggam kamera akhirnya bereaksi lebih dulu. Lari! Mereka berempat berlari sekuat tenaga. Kakak merogoh kunci mobil di saku jaketnya, langsung menekan tombol unlock dan melompat ke kursi pengemudi. Yang lain menyusul masuk, menutup pintu dengan kasar. Kakak menginjak pedal gas dalam-dalam, mobil melaju meninggalkan homestay di tengah malam gelap. Di kaca spion, mereka masih bisa melihat sosok-sosok itu berdiri di depan rumah, menatap kepergian mereka. Tapi mereka tidak mengejar, mereka hanya menatap, senyap. Dan lalu sosok suster itu mengangkat tangannya dan melambai ke arah mereka. Sebuah lambaian yang terasa seperti perpisahan atau undangan untuk kembali. Pagi itu, mereka langsung meninggalkan kota tanpa sempat mengambil barang-barang mereka di homestay. Di dalam mobil tidak ada yang berbicara, semuanya masih terguncang. Sesampainya di Bekasi, mereka langsung sepakat untuk tidak pernah membicarakan kejadian ini lagi. Jaka menghapus semua rekaman dari kameranya. Yuri berhenti menulis naskah horor. Dolly bahkan tidak mau menyentuh peralatan syuting lagi. Dan kakak, ia menghapus channel YouTube-nya. Tidak ada lagi uji nyali, tidak ada lagi eksplorasi tempat angker.